Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan membahas tentang uh, statement dari Cak Nun. Ini membahas tentang nasab habaib. Saya melihat videonya ini sudah lama ya, mungkin antara tahun 2000-an ke atas lah ya. Dilihat dari video ini, video lama ya. Cak Nun itu ketika berceramah ya, ada salah satu statementnya yang menyinggung nasab habaib, bahwasanya untuk keaslian nasabnya itu ada yang mempertanyakan. Cak Nun di situ juga bilang bahwasanya habaib itu banyak modelnya. Ada yang modelnya berceramah ya, terus mendapat bisyarah biasanya ya, dari jamaah, dari yang mengundangnya. Ada yang modelnya santai-santai di rumah, nanti nunggu uang dari jamaah. Ada juga yang jualan ya, jualan kitab, jualan sarung itu diantara statement seperti itu teman-teman ya. Untuk keaslian nasabnya itu sudah dipertanyakan sebenarnya dari sudah lama ya, tentang nasabnya para habaib ini nyambung gak ke Rasulullah ya. Jadi sudah dari dulu teman-teman ya, bukan hanya belakangan tahun-tahun ini saja ya. Akan tetapi ya, mungkin meletusnya ya, menurut saya, menurut hemat saya itu ya, ketika mulai adanya tesis Kiai Imad itu ya, dan kitab Minhajun Nasabin yang dikarang oleh Kiai Imad itu. Nah itulah mulai meletuslah polemik nasab ini, mulai dipertanyakan dan kepingin adanya pembuktian, baik itu secara ilmiah ataupun secara DNA itu teman-teman ya. Jadi dari dulu teman, dari zaman itu video lawas ya, videonya Cak Nun ya, sudah mempertanyakan keaslian dari nasab Ba'alawi ini ya. Dan memang lagi gentar-gentarnya itu memang ya belakangan tahun ini teman-teman ya, tahun belakangan ini sejak tesis Kiai Imad itu ya. Mungkin dari tesis Kiai Imad itu masih banyak dari tokoh-tokoh yang mempertanyakan ya. Dan juga kitabnya yang dikarang oleh Kiai Imad yang mana namanya adalah Minhajun Nasabin itu banyak juga dari tokoh-tokoh yang dari pihak Habib itu ada yang menyebutkan itu amburadul semuanya ya. Tapi ada tokoh-tokoh yang juga mengatakan itu luar biasa. Nah, ini dua tanggapan dari para tokoh-tokoh yang berbeda teman-teman ya. Ya sehingga terus ketika polemik nasab itu ada ya, juga muncul organisasi, yaitu adalah organisasi PWILS itu ya. Jadi sudah lama teman-teman ini sebenarnya untuk keraguan nasabnya para habaib itu sudah lama ya. Mungkin kenapa nggak sejak dulu adanya polemik ini ya, mungkin dulu itu kan ya zamannya belum secanggih hari ini, tahun-tahun ini ya. Dan juga mungkin belum ada yang berani, karena habaib ini memang pengaruhnya luar biasa teman-teman ya, memang luar biasa. Memang selama ini masyarakat menganggap bahwasanya habaib ini adalah betul-betul keturunan Rasulullah ya. Itu sebelum adanya polemik ini, polemik nasab ini ya.
dengan polemik nasab ini, tesis Kyai Imad, terus adanya kitab karangan Kyai Imad itu mulai timbul keraguan, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan, oh berarti itu bukan keturunan Nabi. Ya. Ada yang seperti itu juga. Ya. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita yang menurut masyarakat itu kayak dongeng atau khurafat yang mengagung-agungkan mbah-mbahnya. Ya kalau mengagung-agungkan Rasulullah itu bagus, tapi kalau mbah-mbahnya, kakek-kakeknya, apalagi dengan hal-hal yang menurut akal itu sulit untuk dipahami, hujan susu, rantai emas, panjangnya langit sampai bumi, nah itu bagi orang sekarang itu tidak masuk seperti itu. Soalnya mulai kritis teman-teman ya, mulai kritis orang sekarang. Kalau dulu ya mungkin zamannya belum secanggih sekarang, HP belum ada, ya apa dibilang tokohnya ya sekarang semua bisa mengakses gitu loh. Jadi dari polemik ini para habab itu terganggu teman-teman, terganggu dan terusik, karena sebelum adanya polemik ini kayaknya aman-aman saja, terus nyantai gitu ya. Tapi setelah polemik ini memang ya sangat-sangat terganggu. Bahkan ada yang bilang itu adalah zalim ya, ada yang sampai keras ya, sampai menentang keras ya. Itulah teman-teman ya, intinya apa? Intinya keraguan nasab habaib ini sudah dari dulu sebenarnya, tetapi untuk polemik ini timbulnya ya menurut saya adalah ketika adanya tesis Kyai Imad. Saya di sini mengajak teman-teman semuanya untuk bisa berpikir jernih ya, tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, karena itu adalah pendapat dari tokoh-tokoh ya. Kita sebagai umat Islam, jaga kerukunan kita, saling menghormati dan menghargai. Apapun statement tokoh-tokoh kita tanggapi dengan baik teman-teman ya. Tetap kita utamakan persatuan, kerukunan sesama muslim dan anak bangsa Indonesia. Oke. Adapun polemik lain, pembongkaran kuburan atau membangun kuburan, nah itu biarlah diselesaikan dengan baik. Baik teman-teman, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.